أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membacakan komentar dari salah satu buzzer jokam ya, atau mungkin dia ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang tersasar atau tersesat di jalan yang benar. Yaitu beliau berani untuk membantah larangan dari Bapak Imam, yaitu tidak boleh melihat video-video mantan jokam atau mubalik-mubalik yang sudah terpengaruh. Akan tetapi beliau berani menonton video saya dan berkomentar. Oke, supaya videonya tidak panjang, kita akan membaca komentar beliau ya. Saya suka dengan orang yang seperti ini. Beliau sudah berani melanggar ijtihad dari Bapak Imam. Ini akan saya bacakan, yaitu dari akun yang bernama @haji_al-ghuzr. Al-Ghuzr apa Al-Bazr ini? Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa bukan saya ingin membuat video atau konten yang remeh, akan tetapi tujuan saya untuk mereaction atau membaca, merespon komentar dari saudara jokam kita, itu tujuannya apa? Agar beliau nanti tetap terus menonton video kami atau menonton video kita selanjutnya. Mungkin dengan wasilah video-video selanjutnya beliau bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu. Soalnya apa? Pengalaman saya dulu, saya itu juga dilarang-larang. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah pun juga sama, bahwa di dalam ijtihad Bapak Imam itu kita dilarang menonton video mantan kan, atau videonya PPNA waktu itu Pak Bumi yang nonaktif itu. Singkat cerita, saya pun juga juga banggel, atau dibilangin nggak bisa lah intinya. Saya itu juga membuka Facebook waktu itu masih ramai Facebook ya, belum ramai YouTube. Saya itu membuka Facebook kemarin grup-grup, kemudian juga postingan-postingan mantan mubalik sendiri itu kan bikin story, kemudian saya baca gitu. Ya, dengan wasilah tersebut, ya alhamdulillah Allah memberikan hidayah taufik kepada saya, sehingga saya bisa berpikir waras kan seperti itu. Langsung sajalah kita bacakan dulu. Buat konten demi cuan dengan memanfaatkan keberadaan jokam. Buat konten demi cuan dengan memanfaatkan keberadaan jokam. Saya ingin klarifikasi ya, kalau tadi disclaimer, sekarang klarifikasi bahwa saya itu juga kerja. Bahkan saya sudah lama tidak membuat video, yang hampir 1 tahun ini ya, 7 bulan lebih lah, kurang lebih lah. Itu ya karena saya sibuk kerja dan juga sibuk kuliah. Jadi saya itu kuliah dan juga kerja. Saya membiayai kuliah saya itu dengan biaya saya sendiri. Jadi cuannya berapa? Kira-kira itu gimana ya? Saya cerita dulu ya. Ini bukan riya atau pamer, akan tetapi tahadus binikmah saja ya. Saya itu juga bekerja. Saya itu baru lulus S1, sekarang itu kuliah S2. Biaya kuliah saya S1 dan S2 saya itu saya biaya sendiri tanpa minta ke orang tua. Jadi kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa kuliah. Terus kalau saya fokus bikin video, terus kuliah saya gimana? Ya kan? Terus jika memang mendapatkan uang dari konten, misal ini ya. Misal saya dapat cuan dari konten, itu kira-kira bisa nggak
untuk membiayai kuliah saya, S1 saya, S2 saya sekarang, itu saya kuliah di UMM sekarang ya. Alhamdulillah itu keterima di Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang UKT-nya itu ya lebih dari UMR ya, gitu aja ya. UKT-nya itu lebih dari UMR. Nah, kira-kira cuan dari konten bisa nggak buat bayar kuliah saya? Belum biaya hidup saya, ya kan? Belum akomodasi atau transport saya. Kira-kira masuk akal nggak gitu? Gitu aja ya, pikir sendiri lah. Mungkin pemirsa bikin bisa menyimpulkan. Mendiskreditkan ini sebenarnya ini saya lihat di KBBI kalau nggak salah. Mendiskreditkan Jokam sekarang hijrah, merecoki Jokam demi cuan. Sebelumnya pemirsa jika tidak tahu arti dari mendiskreditkan, mungkin yang nulis ini tahu atau enggak, ini pengennya ini pakai bahasa intelek ya. Mendiskreditkan itu yaitu mencemarkan nama baik lah intinya. Ya sebenarnya tidak perlu kita cemarkan, sudah tidak baik. Ya, intermezzo. Nah, antum kan punya YouTube tuh. Kemudian nanti di video ini antum bisa komentar di menit keberapa saya mendiskreditkan Jokam. Kita aja ya. Yang tidak sesuai dengan fakta, coba ditulis di list di situ ya, kira-kira yang mana gitu. Merecoki Jokam demi cuan, untuk percuanan sudah saya bahas tadi, ya kan? Kira-kira uangnya berapa? Saya juga kerja, Pak. Saya kerja di pemerintahan desa, insya Allah uangnya itu cukup untuk biaya hidup saya dan juga keluarga saya, itu ya. Gini kok dakwah, padahal eksistensinya masih abu-abu, nggak jelas arah liar. Ya namanya dakwah itu kan ya mengajak, ya kan? Saya mengajak dari orang yang belum tahu menjadi tahu. Karena apa? Saya dulu juga seperti itu. Sekiranya tidak ada yang mengambil jalan dakwah ini, kira-kira mau digimanakan? Apakah dibiarkan? Memang harus ada sebagian orang itu yang mengambil jalur dakwah seperti ini. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena orang berdakwah itu ya mastatoktum dengan sekuat sak mampunya ya, apal kemampuannya atau semampunya gitu. Kalau dia bisanya itu hanya ngomongin atau menasehatin saudaranya yang di sekitar lingkungannya saja, mungkin bisa diomongin orang tuanya. Mungkin yang Allah berikan kemudahan bisa bikin video seperti ribat atau kawan hijrah itu kan. Ya, buatlah konten video untuk mengajak. Karena apa? Mereka itu juga masif membuat video-video. Dengan wasilah video, kita bisa menjangkau daerah-daerah yang memang belum bisa kita datangin atau belum kita bisa jangkau. Karena ya kita memaksimalkan wasilah atau kecanggihan teknologi sekarang. Jadi informasi itu bisa tersampaikan meskipun kita dari jarak yang jauh. Soal paham lah, ya kan? Kemudian eksistensinya ini masih abu-abu. Maksudnya abu-abu itu seperti apa? Saya setelah hijrah itu arahnya kemana? Ya kan? Saya jelaskan. Setelah saya hijrah ini, arahnya itu saya itu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali ke Jamaatul Muslimin. Ya kan? Kembali kepada kaum muslimin yang sangat luas. Dimanapun mereka, selama mereka itu masih syahadat, kemudian juga kiblatnya juga sama, nabinya juga sama, kita sama-sama saudara Islam. Kembali ke sana. Dan untuk arahnya saya itu ke mana, atau mungkin yang ditanyakan ini ormasnya, saya ini berormas Muhammadiyah. Dan saya sekarang itu sebagai pengurus cabang atau kalau di pemerintahan itu sekupnya itu kecamatan. Dan saya juga sebagai anggota Majelis Tabligh Daerah. Kalau di Jokam itu setara mubalik daerah. Itu.
arahnya saya ke situ ya, untuk berorganisasi. Akan tetapi saya juga berguru atau ngaji ke kiai-kiai Nahdien. Karena saya itu kuliah atau mondoknya itu di Nahdien. Saya mondok lagi ya kan, tidak menggunakan ilmu yang ada di Jokam. Kalau menggunakan ilmu yang ada di Jokam ya saya nggak bisa ceramah dong, saya nggak bisa menyampaikan ilmu. Apa yang mau saya sampaikan? Ilmunya kan nggak laku katanya Jokam. Tahu sendiri kan mereka. Jadi kalau untuk arah, insya Allah sudah jelas ya. Arah saya itu ke sana dan juga saya itu tidak liar. Maksudnya liar itu nggak jelas kan arahnya itu kemana. Arah saya itu jelas. Saya itu ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian berusaha mengikuti jalannya atau torikohnya para salafus soleh. Dan saya berormas ke Muhammadiyah dan ngaji juga ke Nahdlatul Ulama atau Kiai-Kiai Nahdien. Cukup jelas ya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya nasihatkan kepada saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam untuk terus membuka diri. Jangan pernah merasa ilmu kita itu sudah ilmu yang pol atau ilmu yang sundul langit, tidak ada yang lain. Ya. Merasa besar, gumede, itu jangan sampai. Tetaplah belajar, tetaplah menuntut ilmu, tetaplah kritis, dan mencari sumber-sumber referensi keilmuan yang lain. Baik, syukran ala ihtimamikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.